Shalom warga kerajaan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program yang kita nanti-nantikan, yaitu Household of Faith. Dan pada pertemuan kali ini kami berdua rindu untuk sharingkan bahwa dalam satu pernikahan itu memang sebagai suami, sebagai istri, tetapi juga ada hal berikutnya yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Bagaimana pasangan suami istri itu menjadi sahabat. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, lama sekali ya, ada lagu yang berkata, persahabatan bagai kepompong. Kepompong kan bekalnya ulet ya, apa hubungannya dengan persahabatan? Nah, yang mungkin dikisahkan oleh pengubah lagunya bahwa kepompong itu kan tempat berlindung daripada cikal makhluk bakalnya yang ada di situ, kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Dan juga sebetulnya persahabatan itu juga seharusnya memberikan rasa aman, hangat ya, nyaman, seperti itu. Dan demikian sebetulnya di dalam firman Tuhan, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa bukan cuma sebagai suami istri, kita juga bisa menjadi sahabat bagi pasangan setiap kita. Contoh, kita lihat bagaimana kehidupan Adam di Taman Eden. Nah, pada waktu itu Adam masih sendirian, belum ada Hawa. Dan Adam waktu itu masih belum merasa bahwa perlu ada penolong. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan ya, dan dia ada di sebuah taman namanya Eden. Dan Eden itu sendiri artinya adalah the spots of God's presence. Jadi titik hadirat Tuhan, pusat hadirat Tuhan, the place of the presence of God, tempat hadirat Tuhan. Ketika seseorang hidup bersama dengan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, dia akan merasa fulfill, ya, terpenuhi kehidupannya. Dan kemudian dia melakukan tugas-tugasnya, memberi nama binatang-binatang, dan banyak hal yang dia kerjakan di sana. Tapi ternyata sampai satu waktu di mana Tuhan melihat bahwa bahasa saya sendiri ini ya, kasihan juga nih laki-laki ini kalau sendirian seperti itu ya. Sebab dia kemana-mana dia coba kasih nama binatang dan tentunya bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang kita lihat ini bagus juga, penting buat Adam. Seperti firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 18 seperti ini. Tuhan Allah berfirman, nah perhatikan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, diberikannya penolong bagi Adam yang memang sendirian di Taman Eden. Ya, perhatikan ya, ibu-ibu, penolong, bukan perongrong, bukan penggonggong, bukan penodong. Hanya aja saya tergelitik dengan kata tidak baik ya. It's not good for man to be alone. Tuhan bukan memakai kata kurang baik. Ya, tidak baik. Tidak baik. Benar. Pertanyaannya adalah bukannya selama ini Adam sudah bisa melakukan semuanya sendiri, sudah mandiri kan Ya, sebetulnya Adam sudah tersebut mandiri. Ya. Dia bisa mengerjakan taman, melakukan tanggung jawab, dia tidur sendiri, makan sendiri, tapi kenyataannya di mata Tuhan tidak baik. Perlu diberikan penolong. Berarti dalam kesendiriannya dia belum komplit. Dia belum menyeluruh. Ya, walaupun dia sudah bisa melakukan banyak aktivitas sendirian. Makanya supaya laki-laki itu penuh, komplit ya, maka diberikan seorang penolong, yaitu yang disebut wanita, perempuan. Jadi ingat ya, konteksnya ini laki-laki dan perempuan. Adam and Eve, and not Steve. Jadi jelas ya, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lainnya. Iya. Gitu ya. Dan kalau kata di sini penolong tidak baik, berarti wanita itu bukan hanya seperti kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia aja, pelengkap aja, kata pelengkap. Berarti bukan hanya kalau kita belajar bahasa ya. ada pelengkap penderitaan malah. Ya kan? Iya, wanita ya. seorang istri bukan pelengkap penderitaan. Dia betul-betul penolong bagi pasangannya. Sudahkah ibu-ibu
menempatkan posisi Anda sebagai penolong. Aha, ya. Haleluya. Dan dari sini kita akan belajar. Mungkin para wanita-wanita, bahkan mungkin yang lebih senior, saya panggil ibu-ibu, punya pola pikir laki dengan segala kekuatannya, suami kita ya dengan segala kekuatannya. Suami saya ini, kalau saya mungkin bahasanya saya itu model pecicilan banget gitu ya. Dia Jelaskan dulu, pede pecicilan banget. itu apa? Pecicilan itu bahasa Ibrani. itu, pecicilan itu dia yang bercanda, suka heboh, dia pede banget lah, percaya diri banget gitu ya. Dalam pelayanan dia bangun hubungan. Dan seringkali wanita-wanita itu berpikir, oh dia sudah kuat kok dengan keberadaannya dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dalam semua dia mampu sendiri. Cuman wanita-wanita Allah kita perlu belajar loh. Bagaimanapun juga Tuhan bilang tidak baik seorang diri saja. Laki-laki sendirian. Laki-laki sendirian. Jadi dia bagaimanapun juga tetap butuh ada sahabat Ya. di penghujung harinya. Jadi jangan melihat casingnya saja sebagai sesosok yang benar-benar kuat. Tapi jauh di dalam sininya dia butuh pendamping, Ya, butuh seseorang butuh yang bisa sahabat. curhat, butuh sahabat. Bahkan perhatikan, biasanya yang kita lihat sering terjadi di masyarakat, kalau ada seorang suami meninggal, istrinya itu bisa bertahan sebagai janda bertahun-tahun sampai hari matinya. Iya. Kebanyakan begitu, ya. Dia pikir apalagi kalau ada anak. Ya, apalagi punya anak, dia mikirin Pelihara anak-anaknya deh, anaknya. membesarkan anak-anak. Iya. Tapi seringkali yang kita jumpai, tidak semuanya. Iya. Kalau ada seorang istri meninggal dunia dan tinggallah seorang suami sendirian, terus ada anak-anak, sampai ya mungkin dia bisa menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan. Tapi gak lama kemudian dia menikah lagi. Iya. Kita melihat sebuah kenyataan bahwa memang kebanyakan pria itu memang butuh penolong. Iya. Dan tentunya bukan penolong yang biasa, dan ini dua-duanya tentunya membutuhkan peranan pasangan sebagai sahabat bagi Iya. pasangannya. Nah, kita juga pernah mendengar suatu kisah orang laki yang sudah usia 80 tahun, Bapak Ibu. Kita barusan menemukan perkenalan ya, 80 something bahkan ya. Istrinya meninggal dan ternyata masih menikah lagi, gitu ya. Padahal sudah 80 tahun lebih. Nah, perlu kita tahu semua, kita juga maaf ya buat semuanya, kita juga nggak bisa mentertawakan orang-orang dalam kondisi seperti ini. Akhirnya kita belajar dan mengevaluasi bahwa buat seorang laki-laki mungkin saja dia bukan hanya bicara dalam tanda kutip seksnya aja. Tapi bagaimanapun juga karena dari awal nature-nya Tuhan sudah mengatakan tidak baik seorang diri saja, dia tetap butuh seseorang sebagai sahabat. Makanya wanita-wanita Allah, ayo kita belajar menaruh peranan diri kita sebagai sahabat gitu ya. Buat pasangan. Nah, mungkin saya bisa memberi masukan gini. Yang pertama, kalau kita bicara sahabat itu apa sih? Enak kan diajak ngomong kan? Ya. Gitu. Bukan berarti kita harus memberi solusi kok. Ya. Kadang-kadang kita sometimes satu titik suami istri ngalamin masalah, kita juga nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, jawabannya. Tapi ketika curhat, sharing, saya bisa bayangkan setengah dari masalahnya suami itu sudah bisa dibagikan. Dia sudah ada merasa kekuatan walaupun belum ada solusinya. Nah, kalau bicara persahabatan itu bukan hanya bicara tentang masalah ya, tapi persahabatan tuh ketika kita sama-sama melakukan hobi ya. Ketika malam udah capek, nonton bersama. Terus kemudian kita tuh tinggal di apartemen. Nah, di bawah apartemen kami itu ada tempat untuk kita jogging bersama ya. Benar. Sore hari kita jogging bersama. Jalan berdua. Dan menikmati kebersamaan berdua secara kontinu. Nah, bayangkan kalau seandainya atmosfer dalam satu keluarga itu tidak baik. Isinya adalah pertengkaran, ketidakcocokan, ketidak saling pengertian. Tentu ini akan membawa dampak langsung kepada kesehatan seseorang. Karena pasti menyimpan dendam, menyimpan masalah. Makanya penting sekali kita menempatkan pasangan-pasangan apalagi yang sudah memasuki usia-usia tertentu ya. Untuk kita bisa bersahabat.
bukan cuma punya sahabat di luar rumah, tapi kita juga perlu punya sahabat di dalam rumah. Dan sahabat yang paling baik dalam rumah tentunya adalah pasangan kita sendiri. Iya. Dan jangan lupa, kita para suami seringkali menghadapi banyak persoalan di pekerjaan, di pelayanan, dan banyak hal yang di luar kita ketemu hal-hal yang sulit untuk kita pecahkan. Dan kalau itu kita bawa pulang ke rumah, dan kalau suasana di rumah tidak mendukung, itu akan menjadikan stres. Iya. Tapi justru kalau kita di rumah menemukan seorang istri sebagai sahabat, itu kita bisa curhat. Kita bisa sharing, beritahukan tadi di kantor aku ketemu masalah seperti ini, ya, sehingga keterbukaan itu terbangun dengan baik. Dan kemudian istri pun walaupun mungkin dia tidak bisa memberikan solusi ya secara tepat, tapi ada tempat di mana kita bisa menyatakan isi hati kita. Dalam teori konseling, ilmu psikologi, ketika kita mendengarkan orang yang bermasalah saja, itu sudah menolong banyak orang itu bisa sharing, mengeluarkan isi hatinya kepada yang lainnya. Perhatikan para suami istri, mari kita jadikan pasangan kita itu menjadi sahabat kita. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa sharing bebas, ya. Karena kita sudah suami istri. Tidak ada yang perlu untuk ditutup-tutupi lagi. Sebab ketertutupan itu adalah karya daripada dosa manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah adanya ketertutupan. Itu pertama. Kedua, kekacauan peranan. Ya, sudah nggak jelas siapa pemimpinnya. Ya, sehingga seringkali wanita bisa take over jadi pemimpin dalam rumah tangga yang seharusnya suami. Lalu ketiga adalah apa yang disebut dengan kesulitan ekonomi. Ini berdampak menjalar sampai kepada hal-hal tersebut. Tetapi kalau seandainya hubungan pulih dan kemudian ada tempat untuk bisa mencurahkan isi hati, maka sesulit apapun beban yang ditanggung itu akan menjadi ringan. Satu kuda, jangan lupa ini sering kita ucapkan ya, tapi ini sebuah kenyataan. Satu kuda bisa menarik 250 kg berat benda. Tapi dua kuda kalau tarik bersama-sama mampu menarik 6.500 kg. Artinya 26 kali lipat. Iya. Nah, saya mengajak para suami istri di rumah, ayo mulai kita berlakukan pasangan kita sebagai sahabat kita. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana supaya menjadi sahabat yang baik dan halangan-halangan apa. Halangannya ya. Tapi sebelum lebih jauh itu, kita nikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan. Dan kita akan menikmati minuman yang segar. Haleluya.